Halo Sobat Pajak, kembali lagi di channel kita membahas mengenai praktek-praktek yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak atau hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan uh, perpajakan yang dilaksanakan oleh DJP. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana ketika wajib pajak memiliki hutang pajak. Ya, apa yang terjadi? Apakah hutang pajak yang tidak dilunasi akan berdampak terhadap wajib pajak atau apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak. Ketika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan terhadap kewajiban perpajakannya, salah satunya ketika wajib pajak memiliki hutang pajak, dia akan merasa bingung, ya. Sebagai orang awam akan merasa takut ketika DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menetapkan surat ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Ketika wajib pajak memiliki hutang pajak, apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika wajib pajak memiliki hutang pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak yang belum dibayar. Kemudian, ketika wajib pajak tersebut dilakukan pemeriksaan atau hal lain yang mengakibatkan wajib pajak diberikan atau dikeluarkan surat ketetapan pajak berupa STP, SKPKB, ya, kemudian SKPKB-T, SKP tambahan, kemudian SK pembetulan, kemudian surat keputusan keberatan hasil dari permohonan keberatan yang ditolak, kemudian putusan banding yang memutuskan bahwa wajib pajak masih memiliki hutang pajak, atau putusan peninjauan kembali terhadap wajib pajak yang dinyatakan bahwa wajib pajak masih memiliki hutang pajak berdasarkan putusan pengadilan di tingkat PK. Kemudian hutang pajak tersebut tidak kunjung dilunasi oleh wajib pajak hingga jatuh tempo. Artinya 1 bulan setelah wajib pajak menerima SKP kemudian tidak dilunasi, maka wajib pajak akan dilakukan penagihan, ya, penagihan oleh jurusita pajak sebagai wakil dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian setelah jatuh tempo itu 1 bulan, ya, 1 bulan dari masa yang harus dilakukan pembayaran, maka 7 hari setelah jatuh tempo itu akan dilakukan teguran kepada wajib pajak, ya. Nah, di sini 7 hari itu apabila tidak dibayar setelah jatuh tempo akan dilakukan teguran kepada wajib pajak. Kemudian setelah dilakukan teguran selama 20 hari, ya, 21 hari, maaf, akan dikeluarkan surat paksa setelah melewati jangka waktu 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran oleh jurusita secara langsung apabila Anda belum melakukan atau melunasi hutang pajaknya. Pada saat surat paksa tersebut, jurusita dapat melakukan pengumuman di media massa, kemudian pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan kepada Anda sebagai wajib pajak jika belum melunasi hutang pajak dan biaya penagihan tanpa menunggu jatuh tempo. Kemudian setelah dari surat paksa itu selama 2 kali 24 jam apabila hutang pajak itu tidak dilunasi, maka wajib pajak akan dilakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Ya. Jadi apabila sampai batas waktu surat paksa atau penanggung pajak belum juga dilunasi hutang pajaknya,
Maka setelah lewat waktu 2 kali 24 jam akan dilakukan atau diterbitkan surat perintah melaksanaan penyitaan SPMP di sini. Jangka waktunya 2 kali 24 jam ya. Kemudian setelah dikeluarkannya surat perintah penyitaan, maka wajib pajak ketika masih mempunyai hutang pajak, maka sekurang-kurangnya 100 juta dan di belum juga dilunasi, dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan ya. Nah, ketika dalam proses penyitaan, wajib pajak itu dengan sukarela membayar hutang pajaknya, maka jurusita akan melakukan pencabutan atas sita tersebut. Ya, surat pencabutan sita tersebut diterbitkan oleh jurusita pajak apabila Anda telah melunasi hutang pajak dan biaya penagihan atau berdasarkan keputusan pengadilan. Tetapi di sini disampaikan juga apabila selama 14 hari dari proses penyitaan itu tidak kunjung juga dilunasi, ya, maka selama 14 hari itu akan dilakukan pengumuman lelang oleh jurusita. Pejabat lelang akan melakukan pengumuman lelang apabila setelah lewat 14 hari setelah tanggal penyitaan, Anda sebagai wajib pajak juga tidak kunjung melunasi pajak yang atau hutang yang masih ada, maka akan diumumkan proses lelangnya. Kemudian dalam proses lelang pun Anda belum melakukan pembayaran, maka 14 hari berikutnya itu akan dilakukan pelaksanaan lelang oleh jurusita pajak di sini. Jadi pelaksanaan lelang itu dilaksanakan setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang. Apabila Anda tidak kunjung untuk melunasi juga, maka barang-barang yang menjadi sitaan itu akan dilakukan pelelangan oleh jurusita pajak. Maka dari itu, apabila Anda mendapatkan atau ditetapkan sebagai wajib pajak yang membeli akun pajak berdasarkan hasil pemeriksaan dan sudah menerima surat ketetapan pajak, segera untuk melunasinya sebelum jatuh tempo agar terhindar dari penagihan aktif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Setelah itu Anda tidak usah ragu dan tidak usah takut ya dengan proses penagihan aktif tersebut, asal wajib pajak atau Anda tetap kooperatif kepada DJP sebagai fiskus dan melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka semuanya akan terasa lebih bisa ditolerir dan wajib pajak pun DJP akan lebih mengedepankan asas pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Sekian pemaparan untuk dalam kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Sampai ketemu di pembahasan lainnya. Terima kasih. Selamat malam.